teman dan pembicara kita. Sebelum kita memulai acara chapel kita, mari kita doa dalam hati kita masing-masing. Mari kita menyanyikan lagu buka kita yang berjudul Trespass to Glory. Doa buka dibawakan oleh Membruri. Baik, mari kita bersatu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang suci dan yang mulia, pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, bersyukur berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami boleh berkumpul melalui Zoom Tuhan untuk beribadah chapel pagi ini. Memberkati Tuhan teman-teman kami yang belum bergabung pada saat ini, biarlah Tuhan boleh tuntun mereka supaya boleh bersama-sama dengan kami untuk menikmati berkat firman Tuhan pagi ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk
pembicara kami pada pagi hari ini, Kak Yores yang akan membagikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberikan hikmat dari surga, supaya apa yang boleh disampaikan nanti itu semua menjadi berkat dari kami yang mendengarkan, dan boleh kami anak-anakmu melakukan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Juga memberkati Tuhan alat-alat yang akan kami gunakan, biarlah Tuhan boleh memberkati itu semuanya, agar tidak ada kendala yang berarti, sehingga kami boleh mengikuti acara ini dengan baik ya Bapak. Tuhan Yesus, kami mau serahkan acara ibadah chapel kami pagi ini dalam tangan kasih-Mu. Ampuni kami Bapa dari salah dan dosa kami. Dan kami alaskan dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Amin. Lagu pujian dan ayat hafalan dibawakan oleh Adik Relin. Selanjutnya pembacaan visi dan misi dibawakan oleh Kak Joyce. Visi berkarakter seperti Yesus Kristus, berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta mandiri. Misi
1. Mewujudkan pendidikan Advent yang beriman dan suka melayani. 2. Mengembangkan kemampuan peserta didik agar terampil dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Memotivasi peserta didik agar kreatif, berprestasi, dan mandiri. Lihat ini mereka sudah cepat. Sudah mereka dan juga menyanyi lagu Mars SDA. Miss akan bacakan biodata atau profil dari Kak Yores. Nah, untuk semuanya sebentar ya Miss tambahkan. Oke. Nama yang akan bawakan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Kakak Yores William Tuna. Panggilannya Yores, jadi bisa dipanggil Kak Yores. Lahir di Jakarta pada tanggal 10 Desember 1995. Dan Kak Yores ini juga adalah salah satu alumni Sekolah Tanjung Anom. Jadi juga dulu bersekolah di Sekolah Tanjung Anom. Tapi sebelum bersekolah di Tanjung Anom, Kak Yores ini menempuh pendidikan TK di Lampung. Jadi dulu di Lampung, lalu pindah ke Surabaya bersekolah di SD Tanjung Anom tahun 2003 sampai 2008. Setelah itu melanjutkan pendidikan 2008 sampai 2011 di SMP Advent Anjas Moro, 2011 sampai 2014 di SMA Advent Anjas Moro, dan melanjutkan pendidikan di Universitas Kelabat mengambil jurusan kependekaan. Itu biodata singkat dari Kak Yores yang akan bawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, nanti kita akan dengarkan langsung ya suaranya Kak Yores seperti apa dan mukanya bagaimana. Kita akan menyanyi dulu lagu Mars SDA. Dan setelah itu Kak Yores langsung dipersilakan untuk membawakan firman Tuhan. Baik, selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita akan dengarkan sedikit daripada firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang terkasih, kami memuji memuliakan nama-Mu karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Pada saat yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami, dalam acara ini, kami serahkan doa ini dalam nama Yesus, adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Iya baiklah. Pada saat ini kita akan membahas mengenai penguasaan diri. Ya, kebetulan waktu lalu saya dihubungi oleh Miss Greta dan beliau mengatakan bahwa kalau bisa temanya adalah pengendalian diri. Jadi saya pilih judul yang pas pada hari ini adalah penguasaan diri. Mari kita lihat lebih jauh. Ayat intinya terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 yang berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kemudian kita melihat di situ pertanyaan, mengapa sih kok kita perlu untuk menguasai diri kita? Kenapa kok kita perlu untuk menguasai diri kita? Kalau kita lihat gambar ini ada dua pilihan yang dihadapi oleh pria ini, di mana dia harus memilih antara salah satu yang akan dia makan, ya. Antara dia pilih kue atau dia pilih apel. Kira-kira kalau adik-adik yang ada di posisi kakak itu, adik-adik pilih yang mana? Pilih kue atau pilih apel? Apel. Pasti pilih apel ya. Bukan kue ya. Karena dikatakan apa yang akan kita pilih itu akan berdampak sesuatu bagi diri kita ya. Mari kita lihat mengapa kita perlu untuk menguasai diri kita. Dalam Kejadian 1 ayat 27 dan 28 dikatakan di sana, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, jadi alasan yang pertama mengapa kita perlu untuk mengendalikan diri kita adalah karena kita ini adalah ciptaan daripada Tuhan dan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Wah, sungguh sangat istimewa ya. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kemudian tidak hanya di situ. Di ayat 28 dikatakan bahwa Allah memberkati mereka. Jadi ketika Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah, tidak hanya berhenti di situ, Allah juga memberkati mereka. Nah, makanya daripada itu, kita ternyata perlu untuk mengendalikan diri kita. Karena kita ini adalah manusia yang diciptakan Allah menurut dengan gambarnya. Kemudian apa sih arti dari penguasaan diri itu? Ya, mari kita lihat. Arti dari penguasaan diri itu adalah menahan diri dari sesuatu yang disenangi atau disukai oleh karena diketahui itu tidak baik. Ya, kemudian menurut kesehatan ada hal-hal yang harus dikendalikan ya. Kita lihat ini menurut kesehatan. Yang pertama adalah minuman yang akan kita konsumsi. Nah, kira-kira kita lebih suka minum minuman apa nih setiap harinya nih? Apakah suka minum minuman yang bersoda, ataukah kita lebih suka untuk minum es setiap hari ya? Itu kita harus perhatikan ya, karena adik-adik minuman yang kita konsumsi itu akan berdampak pada diri kita sendiri ya ke depannya ya. Kemudian yang kedua adalah makanan yang kita makan. Jadi makanan yang kita makan itu juga akan berdampak pada diri kita sendiri. Jadi kita tidak boleh sembarang makan ya, adik-adik. Jangan kita sembarang jajan sembarangan. Nah, itu nggak boleh ya, karena itu bisa jadi ada sumber penyakit di sana. Kemudian yang ketiga, nah kita harus mengendalikan diri kita, menjauhi diri kita daripada benda ini ya. Kita tidak boleh menghisap rokok, tidak boleh, karena itu adalah hal-hal yang berbahaya. Kemudian kita perlu mengendalikan diri kita dari pekerjaan yang kita lakukan. Yang keempat, kita tidak perlu tidak boleh terlalu sering untuk bekerja terus menerus ya. Dalam suatu hari kita hanya mau bekerja tanpa mau istirahat. Nah, itu akan berdampak tidak baik bagi diri kita. Kemudian yang kelima, olahraga. Nah, olahraga yang terlalu sering juga akan mengakibatkan tubuh kita tidak sehat ya. Contoh satu hari kita olahraga 7 kali dalam sehari. Waduh. Padahal kesehatan bilang katanya
olahraga itu cukup saja setengah jam ya, dalam waktu satu hari itu kita perlu olahraga cuma setengah jam aja nggak apa-apa. Itu udah cukup, itu pun olahraga ringan ya. Di sini ada yang suka olahraga? Ada yang suka olahraga adik-adik? Ada ya, pasti ada juga dari adik-adik yang suka olahraga. Kemudian yang keenam adalah ini dia, watak kita. Kita perlu mengendalikan ini karena ini berdampak pada kesehatan kita ya. Kemudian yang ketujuh ada obat-obatan yang kita konsumsi. Nah, kalau kita sakit jangan sedikit-sedikit kita minum obat ya adik-adik, karena obat-obatan yang kita konsumsi itu bisa menimbulkan kecanduan bagi diri kita. Jadi kita perlu untuk mengendalikan diri kita dalam mengkonsumsi obat-obatan. Kemudian, nah ini yang ke-8 ya, bermain game ya. Adik-adik siapa di sini yang suka main game ini? Ya. Terus habis itu main game sampai larut malam lagi. Siapa kira-kira yang suka begini? Ya, ini juga kesehatan bilang ini tidak baik karena ini dapat mengakibatkan hal yang buruk terjadi pada diri kita. Jadi kita perlu mengendalikannya. Tadi kita sudah melihat menurut kesehatan nih. Sekarang kita lihat menurut Alkitab ya. Kira-kira apa-apa sih yang perlu dikendalikan menurut Alkitab? Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan di sana, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Oh, jadi ada 3 hal nih yang harus dikendalikan menurut Alkitab. Yang pertama ada keinginan daging, yang kedua ada keinginan mata, dan yang ketiga ada keangkuhan hidup. Nah, mari kita lihat satu-satu ya, adik-adik. Yang pertama ada keinginan daging atau hawa nafsu. Nah, dituliskan dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Mungkin boleh ada salah satu orang yang bantu bacakan dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Boleh adik-adik, ada yang bisa baca? Tolong bacakan, ada? Dalam Amsal 6 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Tidak ada? Ada Kak, ada. Oh, ada ya. Boleh, ada yang kakak minta tolong buat bacakan? Amsal 6 ayat 16 sampai ayat 19. 6, 2, 3. Enam perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hati. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menimbulkan pertengkaran saudara. Iya, terima kasih banyak ya udah dibacain. Jadi kakak mau baca lagi ya dari ayat 16 ya. Ada 6 perkara ini yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah, hati yang membuat rancangan-rancangan yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Wah, ini adalah semua keinginan daging dan hawa nafsu. Nah, ini dikatakan dalam Alkitab ini adalah kekejian bagi Allah. Jadi kita perlu untuk menghindarinya. Ya. Apalagi ini ya, menimbulkan pertengkaran saudara. Ya, siapa yang di sini suka main game sampai akhirnya berantem ini sama temannya, sama saudaranya ini? Nah, ini nggak boleh ya, karena ini merupakan kekejian bagi Tuhan. Jadi ini tidak boleh dilakukan ya adik-adik, karena Tuhan nggak suka kita begitu. Kemudian yang ini, keinginan mata, yang kedua. Ada beberapa contoh orang dalam Alkitab yang gagal mengendalikan diri mereka melalui melihat. Yang pertama ada Hawa, yang kemudian ada Simpson.
Mari kita lihat ayatnya. Hawa dalam Kejadian 3 ayat 6 dikatakan di sana, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Waduh, ya, dari mata menjadi sebuah kejahatan. Nah, ini adalah awal mula daripada dosa. Awal mula daripada dosa, ya. Kita tahu ceritanya kan pada saat itu bagaimana. Kemudian yang kedua ada Simson. Ya, Simson ini adalah seorang hakim, ya, yang kuat. Tuhan kasih kekuatan kepada Simson, ya. Dia ini seorang yang kuat. Tetapi pada suatu hari dalam Hakim-Hakim 6 ayat 16 ayat 1 dikatakan, pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan lalu menghampiri dia. Wah, ini adalah awal kejatuhan daripada Simson. Ya, kita tahu ceritanya kan, sampai akhirnya dia ditipu oleh wanita itu, kemudian wanita itu ternyata bekerja sama dengan orang-orang yang ingin menjatuhkan Simson. Ya, dari keinginan mata akhirnya mendatangkan maut. Ketika kita melihat ada di sana ajakan dan dorongan dalam diri, kemudian ada reaksi, ya, antara setuju atau menolak. Ketika kita setuju, kemudian dibiarkan, maka akan timbul perbuatan dosa. Dan Alkitab katakan dalam Roma 6 ayat 23, yaitu upah dosa ialah maut. Oke, yang ketiga adalah keangkuhan hidup, ya. Keangkuhan hidup yang dimaksud di sini adalah kesombongan. Nah, jadi Alkitab juga katakan bahwa kita tidak boleh sombong, ya, karena Allah juga membenci kesombongan. Bahkan Alkitab katakan bahwa hidup kita itu seperti uap. Dikatakannya dalam Yakobus 4 ayat 14b dikatakan, apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Jadi apa yang seperti uap? Kemudian kita pengendalian diri itu ada di buah roh yang ke-9. Nah, adik-adik di sini ada nggak yang hafal buah-buah roh? Ada nggak yang hafal? Buah-buah roh ialah, ada yang tahu? Nanti kalau ada yang tahu, nanti Miss Greta mau kasih hadiah. Ada yang tahu adik-adik? Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya. Kemudian kenapa kita melihat ada amaran daripada Alkitab dalam 1 Petrus 4 ayat 7a mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Nah, jadi ternyata kita perlu untuk menguasai diri kita karena waktu Tuhan datang itu sudah sangat dekat. Ya, Tuhan datang itu sudah sangat dekat. Siapa yang mau di sini melihat Tuhan datang ke kali yang kedua? Adik-adik ada yang mau melihat Tuhan datang di kali yang kedua? Pasti mau, ya, semuanya, ya, supaya kita semua diangkat ke surga. Kemudian dalam hal apa kita harus menguasai diri? Dalam 2 Timotius 4 ayat 5 dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Ya, menguasai mata, karena mata itu adalah pelita tubuh. Kemudian harus menguasai pikiran, dikatakan di sini dalam 2 Korintus 10 ayat 5b, kita harus menawan segala pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi setiap perbuatan yang akan kita lakukan, kita harus melihat apakah ini baik di mata Tuhan atau tidak. Kemudian, ini kita harus menguasai lidah kita, ya. Jangan sampai lidah kita menyakiti teman-teman kita, ya, orang tua kita, guru-guru kita, ya. Jangan sampai kita menyakiti hati mereka. Dalam Amsal 21 ayat 23 mengatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Ada kata-kata yang hebat dari seorang pemain bola nih. Pemain bola namanya Bambang Pamungkas. Dia bilang kayak gini, orang hebat bukanlah mereka yang mampu mengendalikan orang lain, tetapi mereka yang mampu mengendalikan diri sendiri. Nah, ini adalah menurut orang duniawi. Tetapi bagaimana menurut Alkitab, ya? Bagaimana menurut Alkitab mengenai orang yang mengendalikan diri?
Amsal 16 ayat 32 mengatakan begini, orang yang sabar melebihi pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, jadi pada zaman dulu nih adik-adik, zaman dulu nih, semua pemerintahan itu berdasarkan kerajaan-kerajaan. Jadi sebuah negeri yang akan merebut kekuasaan orang lain harus merebut kota mereka. Jadi ketika mereka berperang, mereka harus menaklukkan satu kota tersebut. Nah, jadi katanya orang yang menguasai dirinya adalah orang yang melebihi orang yang merebut kota. Jadi adalah melebihi orang yang bisa disebut pemenang. Nah, begitu. Kemudian apa yang dikatakan dalam Alkitab, bagaimana orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Dalam Amsal 25 ayat 28 mengatakan seperti ini. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah sama seperti kota yang roboh temboknya. Wah, kalau kota roboh temboknya itu berarti rawan diserang oleh musuh ya. Berarti rawan untuk dikalahkan. Nah, jadi kita harus mampu untuk mengendalikan diri kita. Kemudian bagaimana sih agar kita dapat mengendalikan diri kita? Mari kita lihat contoh ini. Nah, di dalam Alkitab ada yang namanya Daniel. Di dalam Alkitab ada yang namanya Daniel. Dalam Daniel 6 ayat 10 bagian B dikatakan seperti ini. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem, dan 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Wah, Daniel ini merupakan contoh seseorang yang mampu mengendalikan dirinya dengan baik ya. Ini paman ini. Nah, jadi ternyata didapati bahwa kebiasaan daripada Daniel ini, dia suka berdoa 3 kali sehari. Wah, bahkan bukan cuma berdoa, tapi dia memuji Allah. Siapa di sini yang suka berdoa? Ayo adik-adik, siapa yang suka berdoa? Siapa yang suka berdoa? Oh, mantap. Banyak yang suka berdoa ya. Puji Tuhan. Ya. Jadi karena Daniel suka berdoa, ya. Jadi sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah terjadi pada Daniel ya. Ini kita lihat ini ya, ketika Daniel dilemparkan ke gua singa ya. Ya. Ketika Daniel dilemparkan ke gua singa, Allah mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menutup mulut daripada singa-singa tersebut. Wah, ya. Ini adalah kuasa daripada orang yang rajin berdoa. Jadi sesuatu yang tidak mungkin, yang mungkin bagi Allah terjadi pada Daniel. Kemudian ada cerita selanjutnya ya, mengenai 3 orang Ibrani. Waduh, ini ada yang tahu ini siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego, atau nama lainnya adalah Hananya, Misaela, dan Azaria. Jadi pada suatu kali ya diceritakan orang-orang dari penjuru negeri dikumpulkan di satu tempat yang namanya Dataran Dura ya. Dataran Dura ya, untuk menyembah sebuah patung raksasa yang patung emas. Patungnya besar sekali, tapi patungnya buatan manusia dan berbentuk seperti Nebukadnezar, Raja Babel pada saat itu. Jadi orang-orang yang datang dikatakan harus menyembah patung tersebut. Kemudian dikatakan di dalam Daniel 3 ayat 4-6, dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Waduh. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, jadi ketika ada orang yang katanya tidak mau menyembah kepada patung itu, maka orang itu akan dilemparkan ke dalam dapur api. Waduh, kira-kira kalau dapur api panas nggak ya adik-adiknya? Pasti panas ya. Dan yang pemberani itu, yang mendapatkan dirinya dalam situasi apapun. Nah, dalam Daniel 3 ayat 17 mengatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Nah, kemudian kita lihat ceritanya. Mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala.
Tapi ternyata mungkin bagi manusia terjal dalam dapur api yang sangat panas ini, kemudian ternyata di sana Tuhan bersama-sama dengan mereka sehingga mereka tidak kenapa-napa. Wah, luar biasa, selamat ya. Jadi mereka bisa selamat oleh karena kuasa daripada Tuhan. Nah, kesimpulannya nih adik-adik, orang yang dapat mengendalikan diri mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhannya. Yang kedua adalah mengendalikan diri, ya pasti sulit dilakukan apabila kita mengandalkan kekuatan kita secara pribadi. Tetapi kalau bagi Tuhan kan sesuatu tidak ada yang mustahil. Sama seperti kita lihat tadi cerita Daniel, cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemudian yang ketiga adalah berdoa dan melakukan kehendak Allah, maka Roh Kudus akan menuntun kepada penguasaan diri. Nah, jadi kita harus meminta kepada Tuhan ya, berdoa dan melakukan kehendak Allah, maka Roh Kudus akan menuntun kita kepada penguasaan diri. Nah, ayat terakhir yang saya mau bagikan bagi kita semua, yaitu dalam Filipi 4 ayat 7 sampai ayat yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran yang kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, kiranya firman kita pada pagi hari ini boleh menguatkan kita ya, tentang bagaimana kita harus mengendalikan diri kita. Ya, itu semua adalah berkat karunia daripada Tuhan yang akan memberikan kemampuan bagi kita bila kita meminta kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua ya, adik-adik, bapak-bapak, ibu guru, dan semua staf sekolah Tuhan di Tanjung Anom, Surabaya. Terima kasih. Amin. Terima kasih renungan yang telah dibawakan oleh Kak Yores. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu tutup kita yang berjudul You Must Open the Door. Tutup dibawakan oleh Kak. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih, Allah yang kami muliakan siang dan malam, kami memuji, memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan Allah kami, Allah yang sangat besar, Allah yang penuh dengan kasih. Pada saat yang indah ini Tuhan, kami telah selesai mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Kiranya firman ini boleh membantu kami untuk lebih boleh menguasai diri kami dalam situasi-situasi yang sulit,
karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kiranya kami semua diberkati melalui firman ini adalah harapan kami bersama. Kiranya Tuhan juga memberkati sekolah Tuhan di TK SD Tanjung Anom Surabaya, berkati guru-guru, memberkati staf yang ada, memberkati murid-murid yang ada di sekolah Tuhan, bahkan orang tua mereka. Ini adalah doa kami dan permohonan kami Tuhan, jawablah seturut dengan kehendak-Mu, adalah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Ucapan terima kasih kepada pembicara dibawakan oleh Serveri. Baik, kami segenap guru, siswa maupun orang tua yang hadir dalam kegiatan ini mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanan yang sudah dibagikan oleh Pendeta Yores William Tuna. Berikut adalah piagam penghargaan diberikan kepada Yores William Tuna sebagai pembicara dalam acara Cepon Online TK SD Advent Surabaya. Surabaya, 7 April 2021. Kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Kak Yores boleh memberikan kekuatan, motivasi terbaik buat anak-anak di sekolah, dan semoga ada tamatan-tamatan baru yang akan mengikuti jejak Kak Yores. Karena saya lihat sudah ada 2 pendeta tamatan dari Tanjung Anom, luar biasa. Yang lalu Sorensong dan sekarang Pendeta Muda Yores William. Semoga sukses di dalam pelayanannya nanti. Amin. Di dalam masa selalu orang tua yang di sini juga akan diberkati di dalam. Terima kasih. Amin.